Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Film Loki adalah salah satu villain Marvel Cinematic Universe yang dibuat serial. Serial Loki yang diproduksi oleh Kate Herron dan Michael Waldron ini menceritakan bagaimana Loki kabur dan mencuri Tesseract setelah Tony Stark gagal mengambil Tesseract di Avengers Endgame. Loki di sini masih diperankan oleh Tom Hiddleston. Serial ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris lain seperti Gugu Battarau sebagai Ravonna Renslayer, Eugene Cordero sebagai Casey, Unmi Mosaku sebagai Hunter B-15, dan Owen Wilson sebagai Mobius M. Mobius. Seperti apa alur ceritanya? Mari kita simak. Oke guys, film diawali dengan scene saat Tony Stark gagal mengambil Tesseract dengan menggunakan mesin waktu untuk kembali ke peristiwa New York. Di tengah keributan yang terjadi, Loki mencuri kesempatan untuk mengambil Tesseract dan berteleportasi lari. Loki ternyata tersasar ke gurun Gobi di Mongolia, di mana penduduk suku asli sana pun kebingungan melihat Loki yang terdampar dan tidak mengenalnya. Tiba-tiba muncul 4 orang dari Time Variant Authority yang biasa disingkat dengan TVA. TVA yang dipimpin oleh Hunter B-15 di sini langsung mengidentifikasi Loki sebagai varian berbahaya. Hunter B-15 langsung menodong Loki dan mengancam Loki untuk menyerahkan diri. Loki yang berusaha melawan langsung dipukul dengan tongkat dan seketika waktu menjadi lambat dan dipasangkan sebuah kalung. Loki pun akhirnya tertangkap. Dilanjutkan TVA yang meletakkan sebuah tabung dan meriset garis waktu di sana. Loki dan Hunter B-15 akhirnya tiba di suatu tempat seperti kantor TVA. Hunter B-15 langsung menyerahkan Tesseract sebagai bukti pada Casey, seorang administrasi TVA, dan meninggalkan Loki di sebuah ruangan. Di sana guys, terdapat sebuah robot yang akhirnya melucuti baju perang Loki dan menggantinya dengan baju tahanan. Loki juga disuruh menandatangani tumpukan berkas yang berisi seluruh perkataannya selama dia hidup. Loki kemudian berlanjut melewati sebuah alat pendeteksi yang menentukan apakah ia seorang robot atau bukan. Lalu, tibalah Loki di sebuah ruang pengadilan yang terdapat sebuah antrian dan dipaksa mengambil sebuah tiket oleh seorang petugas. Loki yang kebingungan dengan tempat tersebut langsung masuk ke dalam antrian dan muncul penjelasan oleh sebuah karakter kartun bernama Miss Minute di sebuah monitor. Oleh Miss Minute dijelaskan bahwa dulu terdapat perang antara semesta dan multiverse. Dulu terdapat banyak garis waktu dan saling berperang untuk menjadi garis waktu yang paling utama. Akibat terjadi banyak kehancuran, maka muncullah All-Knowing Timekeeper menciptakan kedamaian dengan menyatukan garis-garis waktu tersebut menjadi satu atau yang disebut Scared Timeline. Lalu, All-Knowing Timekeeper ini menciptakan TVA yang berperan sebagai biro untuk menjaga garis waktu yang asli atau bisa disebut Scared Timeline. Prinsip perjalanan waktu yang berlaku di sini seperti yang dijelaskan oleh Bruce Banner. Jika kita kembali ke masa lalu, maka apapun yang kita lakukan di masa lalu lantas tidak mengubah apa yang terjadi sekarang, namun malah menciptakan realitas baru. Loki awalnya tidak percaya dengan teori-teori waktu yang baru ia dengar. Ia kemudian melihat seorang tahanan lain yang mencoba melawan dan tidak membawa tiket. Seketika lenyap dipukul oleh pentungan yang dibawa TVA. Scene pun berpindah guys. Di sebuah gereja di Prancis, terlihat seorang Mobius yang bertugas memburu varian berbahaya atau dikenal dengan Mobius M. Mobius sedang menyelidiki manajemen yang mati ditusuk saat sedang bertugas. Salah seorang manajemen terlihat khawatir karena ia merupakan serangan ke-6 dalam kurun waktu seminggu. Tiba-tiba muncul seorang anak dan Mobius berusaha berkomunikasi dengannya. Anak tersebut berusaha menggambarkan pelaku kejadian tersebut seperti seorang iblis dan memberikannya permen yang diperkirakan adalah perbuatan Loki varian lainnya. Seorang manajemen juga tiba-tiba muncul yang kemudian memberi kabar bahwa telah ditangkap salah satu varian Loki. Tibalah Loki dihadapkan dengan seorang hakim dari TVA, Ravonna Renslayer. Ravonna di sini langsung mengidentifikasi Loki sebagai varian karena seperti yang kita ketahui dari film Infinity War, Loki seharusnya mati dibunuh oleh Thanos. Namun,
Karena Tony gagal mengambil Tesseract dan Loki bisa kabur malah menciptakan realitas baru, Loki kemudian diminta untuk memberikan pembelaannya. Loki yang bebal malah terus menyalahkan Avengers, dan Hakim akhirnya menegaskan bahwa yang terjadi pada Avengers adalah scared timeline. Loki akhirnya pura-pura menyerah dan ingin menggunakan kekuatan sihirnya, namun ternyata tidak berfungsi di TVA. Loki yang ternyata masih berusaha melawan akhirnya divonis oleh Ravonna bersalah dan akan segera dibunuh. Namun tiba-tiba Mobius muncul dan Loki belum jadi dieksekusi. Mobius membawa Loki jalan-jalan dan melihat dari TVA, dan Loki masih menyangkal keberadaan TVA ini. Mobius ini ternyata ingin mengajak Loki untuk ngobrol dan menginvestigasinya. Sepanjang perjalanan Loki terus bertanya-tanya pada Mobius untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini nyata. Loki masih tidak percaya tentang sebuah biro penjaga waktu yang dipimpin oleh 3 kadal alien. Mereka akhirnya tiba di suatu ruangan interogasi. Mobius kemudian mengajak Loki untuk mulai bekerja sama, namun Loki terus menolak. Mobius kemudian mulai memanfaatkan masa lalu Loki untuk mengetahui sifat asli Loki dan mengajaknya bekerja sama. Mobius menawarkan pembebasan jika ia mau membantu menjawab pertanyaannya. Mobius kemudian bertanya tentang apa yang akan ia lakukan jika sudah bebas. Loki dengan tegas menjawab ia akan mengambil tahtanya kembali atas Midgard. Loki lanjut menjelaskan bahwa di bawah kekuasaannya maka kehidupan rakyatnya akan lebih mudah. Mobius terlihat santai saja mendengarkan ocehan Loki. Mobius akhirnya memutar sebuah rekaman yang berisi bagaimana ia dikalahkan oleh para Avengers. Mobius mengejek Loki tentang semua hal yang ia mimpikan, namun Loki malah semakin emosi dan ingin membunuhnya. Mobius kemudian memperlihatkan apa yang terjadi Phil Coulson bagaimana Loki membunuhnya. Mobius juga langsung memperlihatkan ingatan-ingatan Loki bagaimana ia membunuh orang-orang di New York. Mobius terus lanjut membahas bagaimana Loki yang kabur setelah membuat kekacauan. Yang terakhir terlihat ingatan masa lalu Loki di mana ia mencuri uang di sebuah pesawat dengan mengancam seorang pramugari bahwa ia membawa bom. Lalu guys, Loki mulai bertanya balik apa peran TVA saat ia melakukan semua hal tersebut dan bagaimana hak mereka untuk ikut campur atau tidak hanya diatur oleh 3 kadal alien. Loki akhirnya menyerah dan mulai bertanya sebenarnya apa yang ingin diketahui oleh Mobius. Mobius membalas bahwa ia hanya ingin tahu apa sebenarnya motivasi seorang dewa seperti Loki untuk melakukan hal-hal jahat tersebut. Di sini Loki masih terus menyangkal keberadaan TVA. Ia masih terus berpikir bahwa segala yang ia lakukan adalah atas pilihannya sendiri dan bukan atas izin dari TVA yang merasa berwenang atas takdir seseorang. Mobius kembali memancing Loki dengan memutarkan video tentang apa yang terjadi jika ia tidak lari dan mencuri Tesseract. Ia akan bertemu ibunya di mana di sana ia masih terus membenci ibunya dan tidak ingin mengakuinya. Seketika Loki mulai takut ketika video berlanjut di mana ternyata yang terjebak terbunuh oleh Dark Elves adalah ibunya sendiri, bukan Thor. Di sini, Mobius terus memancing keluar isi hati sebenarnya Loki melakukan semua perbuatannya. Loki terus dipancing emosinya hingga ketika akhirnya ia ingin melawan. Mobius dengan mudah memundurkan waktunya dengan alat yang terikat di lehernya. Hingga akhirnya muncul Hunter B-15. Mereka mulai berdebat dan diberitahu kalau ada Minuteman lagi yang baru saja mati. Ketika Mobius kembali ke ruangan, Loki sudah kabur menggunakan alat pembalik waktu untuk kembali ke ruangan awal. Hingga tiba akhirnya, Loki bertemu dengan Cassie dan ternyata dia mengincar Tesseract. Cassie memberikannya karena diancam oleh Loki dan seketika Loki terkejut. Di dalam laci tersebut banyak Infinity Stone yang tidak terpakai. Loki kemudian sepertinya mulai sadar bahwa TVA berada di atas realitas dia. Tiba-tiba Hunter B-15 muncul dan akan mereset Loki. Dengan cepat Loki menggunakan alat pembalik waktu dan pergi ke tempat interogasinya. Di sana ia mulai memutar kembali rekaman ingatannya dan mulai menerima kenyataan bahwa ia akan selalu kalah. Kemudian ia mencoba melihat dirinya di masa depan, bagaimana ia berubah dan mulai melakukan hal-hal baik bersama Thor. Rekaman berakhir ketika Loki mulai dicekik Thanos hingga mati. Dan ia terlihat sangat sedih namun tertawa. Hunter B-15 muncul dan akan memukul Loki, namun Loki dapat menghindar. Loki menghindar dan memasang balik alat pemutar waktu di lehernya pada Hunter B-15. Ia kemudian duduk dan menenangkan diri sampai Mobius muncul dan akan meresetnya. Loki kemudian mengakui bahwa ia tidak menikmati menyakiti orang-orang.
Ia mengatakan bahwa membunuh adalah cara orang lemah untuk menciptakan ketakutan. Ia mengira jika melakukan itu maka ia dapat mengontrol orang-orang untuk berkuasa. Loki juga menyadari kekuatan TVA setelah tahu bahwa Infinity Stone tidak berfungsi di sana. Lalu Mobius mulai bercerita bahwa ia ingin Loki membantu memburu varian yang kabur yang ternyata adalah varian Loki sendiri. Scene pun berpindah guys, di Oklahoma di mana terlihat Minutemen sedang menyelidiki sebuah TKP. Dari senjata yang tertinggal, diperkirakan berasal dari waktu milenium ketiga anakronistik. Ketika Minutemen hendak meninggalkan tempat tersebut, seketika terlihat seorang dalam kegelapan. Minutemen langsung bersiap-siap dan mencoba memeriksanya. Dan tiba-tiba, orang misterius tersebut menjatuhkan lampu teploknya dan membakar sekeliling Minutemen. Siapakah sosok misterius ini? Apakah ia merupakan varian Loki atau adakah orang yang sedang memburu para TVA? Nantikan alur cerita Loki episode 2. Terima kasih.